Sintayong bermain terlalu pasif ya. Tidak ada peluang yang dibuat, bahkan di babak pertama hanya menciptakan 0 peluang. Kalau bagi saya tidak masuk akal. Soalnya secara permainan ya tidak mencerminkan tim yang berusaha lolos ke Piala Dunia. Saya menyayangkan sebenarnya kenapa Detan tidak diberi kesempatan dari awal. Yeah. Saya sendiri berani menyebut bahwa Sintayong itu miskin taktik, cuman hanya formasi 3-4-3 atau 3-5-2. Ya. Itu tadi malam sebetulnya kalahnya kan gara-gara Matheus Nunes kan, ya, yang blunder. Matheus Nunes itu kan pemainnya dulu main mana? Siapa? Sporting. Oh, ya, kan anak buahnya Ruben Amorim. Itu kemungkinan besar sih itu ada tektokan dulu. Jadi nanti blunder ya. Mungkin saja seperti itu. Bisa sepak bola gajah berarti. Sepak bola gajah kemungkinan ya. Saya tidak terlalu suka dengan Real Madrid. Oh. Karena mereka juara Liga Champions terlalu banyak. Kenapa kan diberikan ke King MU aja gitu. Juara Champion. Iya. Bermain di Champion saja gimana mau dapat Liga Champion. Selamat datang di channel Mancep Media, mantap. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia yang kalah dari Vietnam, di mana kita benar-benar bisa dikatakan kayak di ayam-ayamin ya, dengan kualitas Vietnam yang menurunkan skuad inti, sedangkan kita menurunkan skuad termuda ya, skuad muda lah intinya. Nah, bagaimana pendapat Anda, Bung, tentang permainan timnas kemarin? Untuk pertandingan kemarin, saya kira Sintayong bermain terlalu pasif ya. Tidak ada peluang yang dibuat, bahkan di babak pertama hanya menciptakan 0 peluang, 0 shot on goal. Terus ball possession juga kalah jauh, 70 berbanding 30 di babak pertama. Di babak kedua setelah masuknya Detan sama Arhan, mungkin alur serangan lebih baik, tetapi ya kembali lagi tidak ada striker yang menunggu depan gawang, tidak ada pemain yang berusaha untuk menciptakan gol. Yang mancep ya, striker yang mancep ya. Iya, striker ya seperti peluang di menit 70-an Detan ketika soloran. Tapi dia melihat temannya masih di belakang semua. Itu kan sangat tidak ideal untuk tim yang mengincar kemenangan. Permainan tadi malam terlalu defensif, terlalu takut untuk keluar menyerang. Iya, sebetulnya sebelum pertandingan sendiri Sintayong sudah mengatakan bahwasanya sebenarnya kalau semisal timnas ini kalah ataupun imbang dari Vietnam, Sintayong meminta untuk supporter Indonesia itu paham gitu, karena kita menurunkan skuad termudanya. Nah, selain itu Sintayong juga mengeluhkan jadwal padat dari Piala AFF yang harus terbang ke sana kemari di grup ini. Nah, menurut Anda bagaimana? Apakah alasan dari seorang Sintayong itu masuk akal atau tidak? Alasannya mungkin kalau bagi saya tidak masuk akal. Soalnya secara permainan ya tidak mencerminkan tim yang berusaha lolos ke Piala Dunia. Sistem permainan sangat monoton. Bola hanya berkutat di belakang, bahkan lebih sering tadi seperti kata Anda itu hanya di ayam-ayamin sama pemain Vietnam. Tidak ada kombinasi serangan yang bagus, hanya mengandalkan lemparan long throw dari Arhan. Hanya seperti itu ya, kayak Stoke City tepat, bukan seperti Arsenal yang memang mainnya sudah ada sistem yang bagus, lalu ketika ada set piece bisa memanfaatkan dengan baik. Kalau kita cuma mengandalkan lemparan ke dalam hanya itu saja, tidak ada opsi lain. Jadi ya mungkin saya sedih dengan hasilnya, cuman kita pantas untuk kalah di pertandingan kemarin. Iya. Tapi menurut Anda performa pemain kita bagaimana? Performa pemain-pemain yang udah U22 lah ya, rata-rata kan under 22. Itu bagaimana? Di tiga pertandingan inilah di Piala AFF. Saya menyayangkan sebenarnya kenapa Detan tidak diberi kesempatan dari awal. Kalau kita tahu bahwasanya kemarin kan Marcelino absen, tidak ada pemain kreatif mungkin atau pemain yang punya flair untuk memberikan efek kejut buat pertahanan Vietnam. Setelah masuknya Detan kan cukup berubah. Terus Hoki Caraka sama Rafa yang menggantikan juga Rafa, bukan jadi starter. Itu kan juga striker yang sukanya track back doang. Track back, tidak ada tidak mancep di depan. Tidak mancep di depan. Intinya di situ, harus mancep striker itu. Kalau menurut saya ya. Oh iya, kemarin ada yang komen juga masalah kita itu menyamakan atau menyarankan seorang Sintayong untuk
sekali-sekali melihat strategi dari eFootball kita. Iya. Ya, yang mereka itu menerapkan striker mancep ya, striker yang ada di depan, striker yang fokus untuk mencetak gol. Nah, ada yang komen yaitu Andrianto Shevchenko. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mengkomen, sudah mau lihat video kita. Nah, itu menurut kita itu sebetulnya alangkah baiknya kalau semisal Sintayong itu juga melihat sedikit referensi, walaupun memang sebetulnya game dan sepak bola sebenarnya itu sepak bola asli atau permainan sepak bola itu tidak bisa disamakan, tapi bisa saja dengan adanya pandangan lain Sintayong mungkin bisa bisa untuk diterapkan di timnas dan siapa tahu berhasil. Kalau menurut Anda? Ya, tambahan mungkin kan sekali lagi saya sendiri berani menyebut bahwa Sintayong itu miskin taktik, cuman hanya formasi 3-4-3 atau 3-5-2 ya. Seperti mungkin dulu kita pernah mengenal Tuchel di Chelsea setelah membawa Chelsea sebagai juara champion, ya formasinya seperti itu aja, tidak ada perbaikan-perbaikan ya. Makanya kalau Coach Justin bilang Thomas Tuchel walaupun punya trofi champion tapi ya strateginya monoton. Pelatih kepala batu seperti itu. Iya, dibayar juga dia kalah. Bukan karena Harry Kane itu. Harry Kane udah nyetak banyak gol sebetulnya. Dia kalah sama Leverkusen menurut saya. Iya. Itu. Ya, terus untuk setelah kalah dari Vietnam, menurut Anda bagaimana peluang kita untuk lolos ke semifinal? Untuk peluang lolos semifinal sangat terbuka lebar karena lawan di pertemuan berikutnya Filipina. Mungkin kita harus wajib mungkin untuk mendapatkan kemenangan. Ya, di atas kertas seharusnya mungkin Marcelino sudah kembali bermain, kita bisa bermain lebih baik, terutama di lini serang. Iya. Kalau menurut saya sendiri juga Indonesia wajib menang untuk bisa mengamankan satu posisi ke semifinal. Walaupun nanti kalau semisal di semifinal pasti ketemu Thailand ya. Kemungkinan besar ketemu Thailand yang bisa dipastikan lah. Kemungkinan besar itu sapu bersih di grupnya. Dia itu posisi pertama, sedangkan Indonesia posisi kedua. Dan setelah itu, ya kemungkinan besar kita kalah kalau dilihat dari beberapa historis terakhir ya. Iya. Itu sih. Jadi untuk peluang masuk ke final sih mungkin kecil, 30%-an lah menurut saya pribadi. Kalau menurut Anda? Yang terpenting tidak usah berpikir bertemu Thailand atau bertemu siapa nanti di semifinal. Yang penting kita fokus di laga lawan Filipina besok. Kita memainkan pemain terbaik, kita memberikan skema terbaik dan usaha terbaik supaya setidaknya para penonton juga tidak bosan untuk menonton timnas itu. Untuk mendukung juga tetap semangat seperti itu. Walaupun sekali lagi kita ingatkan bahwasannya kita tidak menaruh harapan besar di ajang AFF atau AMEC ini, tetapi harapannya kan kita memberi jam terbang lalu juga memberikan permainan terbaik, bukan permainan monoton, permainan yang takut ngapa-ngapain seperti di laga lawan Vietnam kemarin. Iya benar. Kalau menurut Bung Baha, susunan pemain nanti kita hari yang terbaik dari skuad muda kita itu untuk melawan Filipina siapa? 3 di depan dulu. 3 di depan, Victor Detan, Marcelino, sama mungkin Hoki atau Rafa, terserah. 3 itu terbaik. Untuk di lini belakang, Doni mungkin lebih baik ditaruh agak ke belakang, lalu lini sayapnya ada Asnawi sama Arhan mungkin dari awal. Itu inverted apa dia harus mungkin konvensional mungkin dia nggak usah inverted ya wingback seperti umumnya lah. Iya, karena jujur saja Arhan ditempatkan di posisi kanan itu dia nggak bisa crossing kan, karena kaki terkuatnya kan kaki kiri. Jadi jangan tiru-tiru sama Diallo ya. Sama Diallo itu udah jago, jadi ya beda kelas. Untuk kemarin kiper juga ini yang saya soroti ketika melawan Laos, kenapa kipernya diganti. Lalu tadi malam yang main kan Cahya kalau nggak salah. Saya juga lupa, sorry ya. Itu penampilannya tadi malam lumayan solid. Daripada ketika laga lawan Laos yang 1 shoot 1 gol. Tapi reflektif juga sih. Tapi untuk pemain sebetulnya kita apresiasi semua karena pemain muda udah tampil maksimal. Ya kritik ya kemungkinan ya harusnya bukan kemungkinan, kritiknya ya kepada seorang pelatih ya Sintayong ya. Harusnya bisa memberikan permainan yang menghibur. Atau paling tidak itu jangan sampai diayam-ayamin lah sama Vietnam kalau
Menurut saya pribadi seperti itu. Nah, kita beralih ke Topik berikutnya. Liga Mancanegara, yaitu King MU berhasil menang atas Manchester City di Derby Manchester. Iya. Ya, King MU kemarin Bung Ba bilang kalau Manchester City akan menang dan kembali ke tren positif. Ternyata positifnya. Anda salah, yaitu Manchester United menang. Bagaimana menurut Anda? Ya, sangat tidak terduga sekali lagi. Tim sekelas Manchester City membuat blunder konyol di menit ke 80-an, 87, 88 yang akhirnya berbuah penalti. Itu gara-gara Doku. Oh, enggak, itu blunder ya, blunder. Blunder Ya. di mana Mateus mau Nunes melakukan ya? itu back pass tapi terlalu pelan lalu dipotong oleh Ahmad ya. Ahmad Ahmad yang tadi malam juga tampil cukup bagus. Iya. Ya, Ahmad Diallo. Kalau menurut Anda sebagai seorang pendukung Manchester United seperti apa? Saya mendukung Manchester United itu sejak 99 ya. Baru lahir terus mendukung Manchester United. Bagi saya ini kemenangan yang tidak terduga juga, di luar ekspektasi, karena menurut saya sendiri MU ini kan masih masa transisi dari Erik ten Hag ke Ruben Amorim. Ya sebelumnya ada Van Nistelrooy lah di situ. Nah, kalau dilihat dari statistik, saya nggak nonton pertandingannya, jujur saja, karena capek kemarin. Terus itu possession juga nggak kalah jauh, ya. Terus shot-shotnya juga lumayan. Berarti ini menunjukkan ya kemungkinan bisa dikatakan si Amorim ini bisa membawa perubahan. Walaupun kita nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi di pertandingan ini saya cukup puas. Oh, cukup puas. Walaupun gol pertama dari blunder, bukan dari proses permainan, tapi di sepak bola itu halal. Oh iya, tadi sampean bilang perubahan. Ya. Kan di skuad tadi malam tidak ada nama Marcus Rashford sama Garnacho. Ya. Itu bagaimana pendapat Anda? Saya suka dengan skuad itu, walaupun kalau di PS enak Garnacho sama Rashford ya kencang larinya. Tapi si Rashford itu kan lama kalau bawa bola, si Garnacho juga terkadang egois kan. Jadi apa yang dilakukan Amorim cukup luar biasa, berani membuang nama besar. Dua nama besar itu, dan dia juga tidak ngeblame pemain seperti Ten Hag. Ten Hag kan dulu pas ditanya tidak bawa Sancho. Dia bilang kalau Sancho itu latihannya nggak bagus. Tapi si Amorim ini ngomong kalau si Garnacho sama Rashford latihannya bagus, cuma itu keputusan dia. Dia sudah menganalisa seperti itu. Jadi masih gentleman si Amorim, bukan kayak si... Ya sebetulnya masih tertolong, soalnya tadi malam Manchester United meraih kemenangan. Ya coba kalau kalah ya hancur. Rashford sama Garnacho pasti digaungkan oleh supporter MU, padahal Rashford kita tahu sering membuat gol lawan City, Garnacho juga bermain sangat ngotot ketika lawan City. Tetapi tadi malam ya merupakan kejutan juga. Ya, itu tadi malam sebetulnya kalahnya kan gara-gara Mateus Nunes kan yang blunder. Mateus Nunes itu kan pemainnya dulu main mana? Siapa? Sporting. Oh. Ya, anak buahnya Ruben Amorim. Itu kemungkinan besar sih itu ada tektokan dulu. Jadi nanti blunder ya. Mungkin saja seperti itu. Bisa sepak bola gajah berarti. Sepak bola gajah kemungkinan ya. Kemungkinan bermain. Biar biar aku lama lah di MU gitu. Oh, seperti itu. Biar Pep semakin hancur kan sudah sudah banyak kan. Oh, berarti Anda mengatakan kalau para pemain City sudah males untuk bermain di bawah Pep? Bukan seperti itu. Mungkin mereka sudah kebanyakan memenangkan gelar. Jadi terkadang itu rasanya hausnya itu udah hilang gitu. Itu kan apa ya? Tetapi kan tidak harus meraih hasil kalah terus. Tidak pernah mendapat kemenangan cuma satu kali ketika lawan Nottingham Forest doang kan dari mungkin 12 laga terakhir. Akan tetapi ya memang sih sebetulnya, tapi kalau ngomongin masalah si kekalahan City ya, si mantan pemain Liverpool si Dani Murphy tadi itu bilang kalau ini imbas dari banyaknya cedera. Karena recovery cedera kan tidak mudah. Ya contoh semisal Anda habis main bola ya, terus habis itu kena ankle gitu. Mau main lagi kan butuh recovery, walaupun dinyatakan sudah sembuh pasti ada trauma. Seperti itu. Ya mungkin pemain-pemain City itu masih belum fit 100% atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Tapi yang penting MU King, MU menang. Iya, gitu. Untuk saat ini mungkin bisa dibilang Manchester is red itu. Untuk hari ini walaupun peringkat di klasemen masih jauh di atas City daripada Manchester United. Ya, MU lebih dekat ke zona degradasi daripada ke gelar juara ya.
Oh, untuk Liga Inggris diambil berapa sih untuk jatah Liga Champion? 4 atau 5? 4. Masih 4 ya? Oh. 4. Yang Liga Italia aja sama Bundesliga. Bundesliga. Yang 5. Ya, kita beralih ke topik MU. Pasti hebat lah di bawah Amorim. Berarti untuk kedepannya pasti yakin tren positif. Bukan sekedar cuman hari ini bagus, besok kembali lagi ke tren sebelumnya. Insya Allah. Kalau Onana nggak macam-macam ya, Onana jangan macam-macam Onana. Aja sih. Lalu untuk apa? Topik berikutnya kita ke Liga Spanyol. Banyak kejutan. Ya. Real Madrid mendapat hasil imbang, Barcelona kalah, lalu Atletico menang. Menang. Seperti apa pendapatnya, Mas Baktiar? Kalau bagi saya sendiri, kekalahan Barca ini kan bisa dikatakan karena jadwal padat. Mereka tidak punya kedalaman skuad. Seperti yang dikatakan oleh asisten pelatihnya. Iya. Saya lupa namanya sebentar. Saya catat nggak ya? Oh, ternyata saya tidak catat. Yaitu tadi mantan asisten pelatih Barcelona di bawah Hansi Flick ya. Dia itu ngomong kalau kekalahan ini karena padatnya jadwal. Hansi Flick itu karena dilihat juga dari susunan pemain Barca itu kan kebanyakan masih muda-muda semua. Mereka tidak dalam banget gitu kan, seperti sekuat 3 lapisnya Chelsea. Jadi mungkin si Hansi Flick tidak memainkan Kubarsi dari awal itu juga. Oh ya, yang kemarin kan tadi malam Eric Garcia kan? Eric Garcia. Oh ya, kenapa tidak Ronald Araujo? Mungkin si Ronald Araujo mau dijual ya ke MU ya. Oh, seperti itu. Mungkin itu kan ada beberapa atau ke mana gitu. Lalu lini serang sendiri dari Lewandowski dua pertandingan terakhir nampaknya tidak bisa memberikan gol. Itu pendapatnya seperti apa? Itu mungkin karena ya kelelahan juga karena jadwal padat. Itu menurut saya pribadi. Saya nggak nonton jujur aja. Cuma itu kan saya baca-baca itu. Jadi si Lewandowski ini kan udah tua juga ya. Terus siapa namanya? Yamal masih sangat muda, minim pengalaman. Rafinha God ini kan ya kita tahu sendiri ya, walaupun kemarin udah luar biasa, tapi tetap aja levelnya itu nggak kayak Neymar gitu, nggak kayak top banget gitu loh. Itu sih, karena pasti ada penurunan dengan squad seperti itu. Lanjut ke bahasan berikutnya, mungkin membahas hasil imbang Real Madrid melawan Real Valladolid 3-3 tanpa Kylian Mbappe, lalu Vini Junior tidak bermain sebagai pemain inti. Itu seperti apa? Tidak adanya Mbappe ini sepertinya memberikan keleluasaan bagi Bellingham, di mana terbukti dia mencetak gol. Ya, sama Rodrigo juga. Ya, Rodrigo juga mencetak gol. Jadi mungkin sebetulnya lini depan Real Madrid ini sudah bagus, walaupun tanpa Mbappe. Kalau dilihat ya, karena buktinya kemarin juga bagus kan? Iya. Iya kan? Nah, akan tetapi di lini belakang mereka sepertinya kurang, karena mereka juga kebobolan 3 gol. Kan ada yang banyak cedera kan? Alaba belum kembali kan? Masih belum kembali. Terus Eder Militao hidup atau enggak itu? Kurang tahu ya. Kalau nggak salah, ya nggak tahu sih. Lupa saya juga. Cuma Rudiger kan? Rudiger yang bisa dikatakan back senior. Yang lain-lain kan bisa dikatakan bukan back yang levelnya Real Madrid lah. Selain nama besar itu ya Alaba, Eder Militao, terus siapa? Rudiger. Lalu bek kanan kapten itu siapa? Oh, Carvajal juga lagi masih cedera panjang, belum tahu kapan kembalinya. Ya itu, terus bek kirinya Ferland Mendy juga penurunan performa biasanya penurunan performa dalam beberapa laga terakhir. Itu menurut saya seperti itu. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya mungkin belum ada pengganti untuk Toni Kroos ya di lini tengah. Walaupun dikatakan Valverde mungkin sudah sangat improve musim ini, tapi ya tetap saja untuk kualitas passing sama visinya masih belum mendekati bahkan dari ujung kukunya dari Toni Kroos seperti itu. Karena Valverde itu tipe box to box. Sedangkan seorang siapa namanya? Toni Kroos itu kan pinpoint pass, long pass-nya itu bagus. Dia itu bukan anchorman kan dia kan? Bukan mungkin lebih ke metronom atau orkestrator. Dia itu bisa membagi dan menciptakan peluang itu dari bawah. Passing-passingnya juga keren. Visinya bagus. Sedangkan Valverde itu fisiknya kalau menurut saya. Jadi dia box to box. Lah Modric sendiri juga tidak bisa mengisi posisi itu kan? Iya. Nah, dia itu kurang seperti Kroos menurut saya. Untuk passingnya mungkin lebih sedikit lah, lebih bagus Kroos. Tapi ya untuk visinya tetap Modric juga punya, tapi ya
kembali ke faktor usia. Iya. Bahkan benar usia sekali. Modric pun hampir 40 sekarang. Hampir 40 sama Toni Kroos juga kan kemarin pensiun usia 35. ya, Iya. masih muda sebetulnya. Masih bisa lah kalau cuma passing-passing. Pirlo kan dulu juga gitu. Iya, El Metronom. El Metronom. Nah, menurut Anda sendiri ada yang ngomong kalau Arda Güler ini bisa menggantikan peran Toni Kroos. Jadi dia ditarik ke belakang Untuk bisa gelandang main kreatif. Iya, main kayak Messi gitu. Menurut Anda bagaimana? Sangat mungkin sebenarnya, Sangat mungkin, tergantung, tapi kan Ancelotti kan bukan itu ya. Kayak taktik. Mm-mm. Oh iya. Sekali lagi pemain besar di Madrid mungkin saya kira terlalu banyak. Kalau Arda Güler diberikan posisi free roll, nanti Vini sama Mbappe yang akan menyuplai siapa? Apakah Arda Güler juga mampu untuk menyuplai kedua pemain tersebut? Lalu takutnya kan ya kembali lagi Rodrigo, misalnya ditaruh di posisi itu, lalu satu tengahnya lagi siapa? Kalau Bellingham, Arda Güler, lalu tengahnya siapa satu lagi? Apakah Kamavinga atau Tchouaméni atau siapa? Tchouaméni. Masih belum pasti lah untuk Iya. skuad Madrid yang terbaik untuk saat ini. Juga ada ini ada beberapa isu juga kalau si Ancelotti ini dipaksa mundur, bukan dipaksa, ada isu untuk mengatakan bahwa Ancelotti ini udah layak untuk diganti. Kalau menurut Anda apakah Ancelotti sekarang layak untuk diganti? Masih terlalu Dini ya. dini untuk diganti, masih tetap salah satu pelatih terbaik lah di Eropa. Iya. Karena ya kalau seorang Ancelotti tidak bisa mengatasi lini ruang ganti dari tim sekaliber Madrid, ya siapa lagi yang bisa? Iya. Pelatih lain mana lagi yang sekarang sedang kosong, lalu kemungkinan bahkan bisa melatih tim sebesar Madrid dengan penuh ego yang luar biasa. Iya, dengan ada Mbappe, Vini, itu akan seperti apa? Iya, lagian di posisi La Liga dia berada di peringkat ketiga kan. Total poinnya juga gak banyak. Dia punya sama Barca, dia juga masih punya menyisakan satu pertandingan. Lalu untuk kira-kira juara paruh musim dari Liga Spanyol itu pertarungannya seperti apa? Saya yakin mungkin karena besok minggu depan Atletico akan melawan Barca. Kemungkinan besar Atletico menang dan Atletico berada di atas. Penentuannya minggu depan ini. Iya, minggu depan kemungkinan setelah itu Atletico akan leading. Saya cukup suka dengan Atletico. Suka dari segi mananya? Segi ngototnya ya kan. Simeone kan ngotot sekali seperti itu ya. Apalagi di sana ada Julian Alvarez. Ada Antoine Griezmann. Antoine enggak sih? Antoine Griezmann. Jadi saya lebih suka Atletico daripada Barca. Lebih memfavoritkan Atletico untuk juara paruh musim. Bahkan daripada Madrid? Ya, saya tidak terlalu suka dengan Real Madrid. Karena mereka juara Liga Champions terlalu banyak. Kenapa nggak diberikan ke King MU aja? Gitu? Juara Champion. Iya. Bermain di Champions saja gimana mau dapat Liga Champion? Itu gara-gara Erik ten Hag gitu. Ya mungkin itu aja yang kita bahas hari ini. Terima kasih yang udah mau nonton dan jangan lupa klik like, subscribe dan komen. Berikan kritik untuk kami supaya channel ini juga bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, apa yang kita katakan juga hanya bisa dikatakan gurauan semata. Jadi kami mohon maaf jika ada kalimat yang menyinggung atau salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.